Awal itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita duduk ngobrol tentang fenomena yang terjadi di sebuah daerah otonomi baru di kawasan timur Indonesia, di mana ada sebuah kabupaten yang berada di perantaraan Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Kabupaten tersebut berada di Maluku Utara, tapi dia dekat dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Itu ada sebuah masalah yang sangat besar, tapi tidak mendapatkan tindakan dari penegak hukum, terutama dari KPK. Kabupaten tersebut sudah mekar di seputaran tahun 2013. Beberapa bulan yang lalu, ada ulang tahun pemekaran yang ke-10 yang dirayakan oleh artis-artis DKI. Perkembangan pembangunan infrastruktur dasar di kabupaten tersebut dari pusat ibu kota ke kedua kecamatan yang terdekat di sebelah utara ibu kota kabupaten itu, ada 3 kecamatan yang berdekatan itu, dan itu merupakan pusat konstelasi penduduk terbesar di kabupaten tersebut. Itu jalannya sampai hari ini tidak diaspal. begitu ya. Tidak diaspal, Pak. Yang aspal itu hanya provinsi sejauh 10 km. Yang Ustadz katakan tadi itu yang Di dalam desa. Di dalam kampung di depan rumah itu Cuma 2 km, Pak. Selama 2 periode itu. Selama 2 periode cuma 2 km aspal lapen. Itu yang mereka bangga-banggakan. Pendukungnya bangga-banggakan, itu luar biasa itu. Begitu. Yang 2 km dalam 2 periode itu di dalam kampung. Nah, baru si oknum bupatinya itu suka menyalahkan gubernur. Padahal gubernur yang aspal jalan dari pusat ibu kota ke desa tetangganya, yang namanya desa, nggak usah saya sebut namanya, itu cuma sekitar 10 km. Kalau bukan 10, sekitar 7 km, itu gubernur justru yang aspal. Dan itu aspal sensit. Macam Trans Sulawesi punya. Itu gubernur yang aspal loh. Tapi gubernur selalu dipersalahkan itu. Subhanallah. Saya betul-betul bingung melihat kondisi itu. Sementara daerah tersebut kalau kita bandingkan dengan kabupaten terdekat yang mekar bersamaan di tahun 2013. Misalnya Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut itu, Pak, mekar 2013 juga sudah pemekaran, sudah ulang tahun pemekaran yang ke-10. Sekarang mereka sudah aspal jalan sejauh 350 km. Itu dari APBD murni Banggai Laut. Itu informasi dari salah seorang pejabat di lingkungan Pemda Banggai Laut yang sangat bisa dipercaya. Iya, sangat bisa dipercaya karena dari PUPR-nya Banggai Laut. Salah satu pejabat di PUPR Banggai Laut. Itu mereka aspal jalan dari 2016 ke 2020. Pernah dari kabupaten lain yang mengerjakan. Saya ada komunikasi sering dengan ada keluarga saya di sana yang proyek jalan di Taliabu. Iya, ada saya punya sepupu di Banggai Laut yang menceritakan bahwa mereka dari 2016 ke 2020 sudah aspal jalan sejauh 350 km plus seluruh kantor-kantor SKPD selesai. Sementara di kabupaten yang saya maksud itu 2 periode, Pak. Jangankan 350 km, 50 km saja tidak ada. Begitu. Karena jarak dari kecamatan terdekat dengan ibu kota cuma 26 km. Yang aspal itu provinsi, Pak. 7 km provinsi. Lebih dari itu ada aspal 5 km lapen. Kalau tidak salah provinsi juga yang kerjakan. Yang kerjakan. Terus bupati tidak ada, 0. Maksudnya pejabat para OPD yang terkait dinas teknik kayak PUPR tidak begitu. Tidak ada, bahkan Kadis PUPR macam tidak pernah saya lihat di tempat itu. Selama pekerjaan jalan dan lain sebagainya, yang hari ini karena pekerjaan rapat beton yang mangkrak itu sejauh sekitar 16 km itu tidak kelihatan itu batang hidungnya Kadis PUPR itu. Entah di mana, tidak pernah saya lihat. Ya kan, seorang Jokowi, Presiden Republik Indonesia, Pak. Kenapa harus turun ke mega proyek yang dikerjakan
oleh Kementerian PU untuk memastikan bahwa pekerjaan itu berjalan dengan benar. Karena kalau selalu mengharapkan bawahannya dari kementerian yang mengawasi pekerjaan itu, boleh jadi ada laporan yang asal bos senang. Nah, itu sudah terjadi lama di negeri ini, laporan asal bos senang itu. Makanya sang bos itu turun lihat itu proyek diajaran apa tidak, sesuai aturan apa tidak. Sekarang mangkrak banyak itu di kabupaten tersebut itu. Dan anehnya, penegak hukum sampai hari ini tidak bertindak. Tidak bertindak sampai hari ini. Wallahu alam apakah mereka sudah bergerak atau tidak. Yang jelas sudah 2 periode ini macam saya tidak pernah lihat ada kepala dinas yang dipenjara. Tidak pernah. Malah yang dipenjara justru kepala desa yang kasihan. Ada juga yang diambil tapi barangkali cuma sedikit. Iya kan? Dibanding mereka yang mungkin puluhan atau ratusan miliar. APBD ini kan 500-an miliar ke atas itu daerah otonomi baru. Di atas 500 miliar. Sama dengan Kabupaten Banggai Laut. Cuma bedanya Banggai Laut, mereka bisa maksimalkan anggaran yang kecil dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Sementara di kabupaten yang saya maksud tadi itu, dengan potensi alam yang begitu luar biasa, ada logging, ada tambang. Iya kan? Tambang biji besi kalau ada pemuatan itu tongkang, yang ditarik tugboat muat biji besi berjejer kayak di Kalimantan, Pak. Saking kayanya negeri itu. Loggingnya, hasil hutannya, sudah dieksploitasi dari tahun 70-an. Sampai ini hari masih beroperasi itu loggingnya. Tapi tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dasar di kabupaten tersebut. Jadi saya harap kepada pemerintah pusat, kepada pihak penegak hukum, untuk turun. Utamanya dari pemerintah, untuk turun ke daerah-daerah tersebut itu. Daerah 3T yang memiliki potensi alam yang begitu luar biasa, tapi masyarakatnya miskin ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Begitu? Iya. Maluku Utara itu adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Itu kata Presiden Jokowi di sebuah channel TikTok. Ya, semua orang tahu sekarang se-Indonesia itu. Tapi masyarakat Maluku Utara, utamanya di kabupaten yang saya maksud itu, bayangkan, kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten, kecamatan tetangga terdekat, dengan konstelasi penduduk terbesar berada di kecamatan tersebut, jalannya tidak diaspal, Pak. Hujan berdebu dan hujan berlumpur dan panas berdekatan dengan ibu kota langsung. Berdampingan langsung. Berapa kilo? Ibarat Luwuk dengan Batui, cuma jarak 26 km, Pak. Nambo itu Kintong. Jaraknya sama dengan Luwuk Nambo. Kalau Batu ya sudah agak jauh, 40-an kilo. Bajaran di tanah, Pak. Kalau hujan itu balumpur. Itu akses ke kabupaten lebih dekat ya, kecamatan dari... Iya, itu kabupaten, kecamatan terdekat dengan kabupatennya itu. Bisa ya. Kiri kanan. Baik yang ke arah selatan, ke arah utara. Yang ke arah utara itu, Pak, dua kecamatan baku lapis itu, pusat konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu. Mengalahkan jumlah penduduk yang ada di ibu kabupaten. Tidak dibangun jalannya, Pak. Sampai hari ini tidak dibangun. Padahal jaraknya cuma 40 km. Batui kalau 40. Iya. Luwuk Batui. Sama dengan Luwuk Batui. Jalannya masih tanah, baru medannya kontur gunung, naik turun gunung begini. Musim hujan begitu. Musim hujan balumpur, orang tidak bisa lewat. Biar mobil 4x4 nggak bisa tembus. Tidak bisa. Iya. Macam dorong mau ada kebutuhan pokok mau dibeli di kabupaten atau kebutuhan lewat kapal. Makanya kapal Luwuk ke arah kabupaten yang dimaksud itu menjadi taksi kalau di sana itu. Oh begitu. Iya, Pak. Siksa minta ampun negeri itu, Pak. Dan sampai detik ini, maksudnya kenapa pemimpin daerahnya itu tidak ada jiwa membangun begitu? Wallahu alam, bahasa mereka di tahun 2005 saat mereka kampanye, Pak, kita betul-betul terhipnotis. Saya masih hafal bahasanya itu. Pendiri dinasti itu mengatakan bahwa kalau saya jadi bupati, maka visi misi saya adalah membangun jalan, karena jalan adalah urat nadi ekonomi. Dan kalau saya yang jadi, tinggal perintah. Saya percaya, karena dia hambur-hambur uang itu luar biasa. Di belakang speed dia pegang uang begini, Pak. Uang itu masih dengan ikatannya, dia lepas ikatannya itu, susun tinggi begini, uang baru mulai dihambur. Begitu speed jalan orang, dia lepas itu uang di laut, baru digiling oleh baling-baling, masyarakat baku lompat, baku tohi kepala dalam laut sana, baku rampas dulu.
Cuma ada apa menurut banyak argumentasi dari masyarakat kalau pejabat itu dulunya sebelum dia terpilih banyak menghambur-hamburkan duit begitu, itu pasti dia bagaimana caranya dia mengembalikan dia punya defisit uang dulu yang dihambur-hamburkan. Iya, emang itu jelas hukum ekonomi kan. Iya. Ketika seseorang mengeluarkan modal yang besar, maka dia akan butuh pengembalian yang besar. Jadi mungkin saja setelah dia terpilih bukan image apa ya membangun infrastruktur situ, bagaimana cara dia mengembalikan dia punya apa namanya dia punya kekurangan apa uang yang dia sudah hambur-hamburkan tadi. Iya, kemungkinan itu yang terjadi. Walhasil sampai di hari ini pekerjaan jalan di sana itu umumnya mangkrak. Umumnya mangkrak. Maksudnya begini, dia kan putra asli daerah di situ. Tapi kok sampai kenapa dia tidak punya empati, rasa belas kasihan terhadap masyarakat yang notabene tempat dia lahir, tempat dia dibesarkan di daerah itu. Begitu, tidak ada jiwa membangun seperti begitu. Tidak ada. Jadi ternyata fakta membuktikan bahwa tidak selamanya putra daerah itu membangun daerahnya. Tidak selamanya ya? Tidak selamanya. Saya justru mendengar kabar kalau kita melihat daerah-daerah lain kayak Makassar, Manado yang notabene memang semacam itu, siapa gubernur itu Yassin Limpo atau gubernur Sulut, Sulawesi Utara. Mereka betul-betul membangun ada jiwa untuk bagaimana caranya daerah mereka itu lebih maju dari daerah lain seperti begitu. Memang ada putra daerah yang memiliki jiwa yang ikhlas untuk membangun daerahnya. Tapi ternyata juga ada putra daerah yang hanya sekedar memanfaatkan kesempatan saat dia menjadi pejabat. Itu banyak terjadi. Dan tidak waktu yang bukan sedikit loh, 2 periode. Iya, 10 tahun. Ya baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten itu sering terjadi. Tapi yang kita lihat dan masyarakat rasakan sekarang ini kan hasilnya tidak seperti, malah lebih tertinggal dengan daerah-daerah lain, apalagi daerah tetangga kayak Balut, Bangke, yang infrastruktur jalannya itu sudah mulus, sudah keliling. Iya, keliling, aspal. Sejauh saya dengar sekitar 600-an kilometer. Iya. Jaraknya kayak Palu begitu. Iya. Sudah keliling Pulau Peli. Iya. Aspal mulus. Iya, untuk Bangkep sudah keliling, Balut sudah keliling, dan itu keliling hanya dalam tempo 5 tahun. Satu periode. Di saat Irianto Malingong menjadi Bupati Bangkep, dia sudah mengaspal Pulau Peling itu ron keliling. Ron, iya, saya dengar begitu. Keliling. Waktu dia menjabat, dia punya skala prioritas itu duluan, infrastruktur jalan. Iya. Karena menurut mereka yang punya kecerdasan sebagai seorang pemimpin lah, karena jalan itu kan dia tulang punggung ekonomi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur jalan, makanya ekonomi itu bisa bangkit di tengah-tengah masyarakat dengan menjual hasil produksinya seperti begitu. Justru itu makanya saya berharap kepada masyarakat di Kabupaten Bangkep, Bangkep Kepulauan, suatu ketika di Pilkada 2024 ini, kalau andai kata Irianto Malingong masih calon bupati, sebaiknya masyarakat Bangkep pilih dia. Begitu ya? Iya, kalau menurut saya begitu. Saya tidak kenal itu Irianto. Karena fakta di lapangan terbukti. Dia melakukan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jalan itu betul-betul urat nadi ekonomi. Iya betul. Orang daripada kasih bantuan sembako kepada masyarakat, itu ibarat memberikan ikan untuk dimakan hari itu. Tapi kalau dibangunkan jalan, itu ibaratkan dia diberikan mata kail langsung dengan perahunya, dengan segala perlengkapannya untuk dia cari uang. Dan dia hidup mandiri. Satu paket. Iya. Karena Full Islam set. itu. Kalau HP beli baru itu full set. Sampai DP buka SIM cardnya itu, dia punya casing, semua baterai, apa semuanya, DP charger ya, seperti begitu.
banyak orang salah paham tentang infak. Ketika dia jadi seorang pejabat yang dia pikir bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, itu kecil dan akan dihabiskan di hari itu. Andai kata dia kasih 1 juta itu beli beras 1 karung 500.000 selesai. Iya. Tambah 500.000 beli lauk pauk di 3 hari habis itu. Habis. Tapi coba nasib dia mereka 5 tahun ke depan selesai. Tapi Tapi kalau dia fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, maka masyarakat bisa menggunakan jalan jembatan yang bagus itu untuk ojek. betul. Dia bisa jualan sayur Dia walaupun hanya punya modal sepeda. Hasil bumi kan Iya, yang dia tanam dia tanam. semacam ya sayuran lah. Iya, Itu bisa dia akses ke kabupaten, ke pasar iya, yang ke pasar yang terdekat. Iya. Dengan adanya infrastruktur. Kemudian masyarakat yang bisa beli mobil kelas Xenia, Avanza bisa taksi, ya kan? Yang bisa beli mikrolit bisa taksi, yang bisa beli pick up Grand Max, Futura dan lain sebagainya bisa jualan. Yang Pak Zul katakan itu urat nadi perekonomian. Urat nadi ekonomi masyarakat. Penting sekali, Pak. Justru itu pemimpin di tingkat manapun, baik desa, kabupaten, provinsi maupun pusat, kalau dia tidak punya semangat membangun infrastruktur dasar, tinggalkan ya. Jangan peduli apa namanya, siapa orangnya, latar belakang, baik agama maupun organisasi. Lupakan. Ternyata kualitas manusia itu ada di nawaitunya, di niat. Di niatnya, Pak. Apa keberpihakannya pada masyarakat. Itu yang maksudnya jadi tanda tanya besar. Ini kok di Jakarta di demo besar-besar ya. Anak-anak kita yang di Taliabo yang belajar jadi mahasiswa di ambil studi Jakarta demo terhadap pemimpin daerahnya, dalam hal ini bupatinya. Dipergolakan juga di Taliabo juga itu cukup maksudnya mereka mengkritisi kebijakan Pak Bupati yang maksudnya cenderung berfoya-foya seperti Bapak katakan. Sampai ke Barcelona nonton bola Piala Dunia atau semacam begitu. Jadi kita tidak tahu ada ke Barcelona untuk nonton bola, yang jelas ke Barcelona. Pernah sampai ke Eropa juga ya? Iya, bukan ke Amerika. Bukan cuma satu benua Eropa, mungkin sampai benua Amerika. Ya, Amerika Spanyol. Ada baru-baru ini ke Amerika. Begitu. Wallahu alam apa manfaatnya bagi masyarakat. Yang jelas kebutuhan masyarakat bukan dia ke Amerika atau ke Barcelona. Ya dibutuhkan masyarakat bagaimana jalan itu bisa. Saya heran. Kenapa kok orang seperti begini dia bebal? Maksudnya kalau itu jahil, kalau dalam bahasa agama jahil, tidak ada perasaan saya ini sudah disoroti di medsos, sudah dikritisi lewat TikTok, lewat Facebook umpamanya, lewat teriakan-teriakan mahasiswa yang menerakan suara keadilan lewat parlemen jalanan seperti begitu. Tapi maksudnya kenapa sampai ada manusia seperti yang berjiwa bebal begitu, yang dalam istilah agama jahil seperti begitu. Jahil istilahnya ya. Semua dia punya kalbu itu sudah tertutup, maksudnya begitu, dari hati nuraninya itu sudah tertutup dari penderitaan rakyat seperti begitu. Itulah yang kemungkinan disebut dengan Fir'aunisme. Fir'aunisme. Berarti Fir'aun zaman sekarang itu masih ada ya? Masih ada. Dia punya, walaupun itu Fir'aun di zaman dulu itu yang menjajah penduduk Mesir ya? Iya. Kemudian mereka diperbudakan, dibantu oleh Rasul itu Musa dan Harun seperti begitu untuk menolong kaum mustadafin, kaum tertindas pada waktu itu oleh kaum Fir'aun. Di zaman sekarang juga ini ternyata ada ya di daerah itu, daerah tertinggal. Jadi memang dunia ini bukan cuma sekedar skop kecil di wilayah kabupaten otonomi baru yang masuk dalam kategori 3T itu, tapi juga negara-negara yang dianggap hari ini tertinggal itu bukan karena dia tidak punya potensi, bukan karena negara itu miskin, tapi karena ada Fir'aun di tempat begitu. Cuma begini, maksudnya ketika dia studi banding ke daerah lain, tahu saja jauh-jauh daerah tetangga kayak Balut, Bangkep,
dia melihat infrastruktur, ada dermaga, jalan, jembatan yang sudah bagus untuk bisa kelancaran, dipergunakan kelancaran ekonomi lah, secara holistik di daerah situ. Apakah tidak ada timbul di dalam jiwa atau hatinya dari pemimpin itu bahwa daerah saya sudah tertinggal dengan daerah lain seperti begitu? Bahkan bupati ini tinggal di Jakarta. Oh begitu. Datang ke kabupatennya tempat dia bertugas itu palingan 1 hari 2 hari. Baru sudah berangkat lagi. 3 hari berangkat lagi. Berbulan-bulan di Jakarta baru datang 1 hari 2 hari 3 hari berangkat lagi. Begitu hidupnya. Artinya kondisi daerah lain yang maju itu harusnya menjadi pelajaran, menjadi informasi bahwa bagaimana apa yang ada di tempatnya orang itu dibawa ke kampung. Yang positif nih. Yang positifnya itu dibawa pulang. Ternyata tidak begitu. Sampai detik ini faktanya 3 kecamatan terdekat yang hanya ditempuh dengan jarak 40 km jalan darat tidak diaspal sampai detik ini. Malah ada yang tidak sampai 40 km, mungkin ada sekitar 20, cuma 26 km. 26 km, luar biasa sekali. Iya, ibu kota kabupaten itu menuju kecamatan terdekat 26, baru kecamatan di sebelahnya cuma 40. Cuma 14 km dari kecamatan yang di tengah ini. Jadi total 40 km, 3 kecamatan berdampingnya tidak diaspal jalannya sampai detik ini. Sudah 2 periode bupati itu menjabat. Bahkan dia sekarang mau calon gubernur Maluku Utara. Dia rencana calon gubernur Maluku Utara dengan prestasi model itu. Hanya banggakan dia dapat piagam. Katanya ada satu desa jadikan desa wisata. Desa wisata yang dimaksud tidak ada objek wisata yang kita bisa lihat. Nah bagaimana juga kalau infrastruktur akses mau ke tempat wisata itu kalau tidak itu kan aneh ya. Bangun. Dia promosi pariwisata tapi dari infrastruktur pendukung tidak ada. Jalan akses orang mau ke daerah itu kan, daerah wisata itu. Ini kan pemerintah yang waras. Itu kan ketika dia mempromosikan objek wisata, maka infrastruktur menuju tempat itu sudah harus terbangun terlebih dahulu supaya objek wisata yang dipromosikan tadi ini bisa punya potensi yang masuk ke daerah PAD. Para investor yang mau tanamkan semacam bikin restoran di tempat wisata perhotelan atau apa namanya kayak resort seperti begitu yang orang suka diving. Itu kan tersedia dia punya itu kalau jalannya tidak bagus bagaimana mau investasi ke situ. Objek wisata kan sebuah produk, sebuah barang yang mau dijual kepada manusia. Lah manusia mengakses objek produk Anda tadi itu dengan cara apa? Kalau harus lewat laut yang berbiaya mahal, bahkan bandara sampai hari ini tidak bisa dibangun. Sementara negeri itu, kabupaten yang saya maksud itu punya 2 landasan pacu peninggalan logging di tahun 70-an, 80-an. Bekas-bekas sampai hari ini lapangannya masih utuh, tinggal di aspal selesai. Oh, tinggal dibangun lah apa? Tinggal timbun di pengerasan lalu di aspal selesai. Pesawat bisa landing. Kalau tipe itu kan mungkin ada tipe itu baling-baling atau apa. Kan kita belum bisa harap seperti pesawat yang mendarat di Luwuk karena ini kan kabupaten baru. Ya jelas jenis pesawat yang turun kan tipe Fokker dulu mungkin kapasitas mungkin 20 orang atau di bawah 20 orang. Yang penting kan penerbangan setiap hari. Ada andai kata itu yang jadi, lihat Irian sana itu landasan pacu tidak diaspal, bisa itu pesawat Fokker mendarat. Betul. Kenapa dia harus berpikir jalan kampung, jalan desa saya lihat itu di video di Papua itu pesawat punya tempat landasan pacu. Bisa. Yang penting dia lurus sejauh paling 2.000 meter. Cuma 500 meter cukup, Pak. Bisa kalau bisa. Pesawat Fokker Daerah otonomi baru jangan dulu menghayal membangun landasan pacu seperti provinsi. Palu atau Luwuk. Contoh di Wakatobi itu landasan pacunya tidak dipakai sekarang ini. Mati itu penerbangannya. Mengapa? Karena sudah berpikir bandara yang standar nasional atau standar internasional. Begitu pula di Ampana. Sedengar kabar, itu landasan pacunya sudah mati. Pesawatnya mati, tidak mendarat lagi karena kehabisan penumpang.
Ampan apa? Oh, Ampan. So tidak lagi beroperasi. Tidak beroperasi. Padahal dibangun semewah mall. So iya. hampir sama lapangan Malah Mutiara. dua landasan. Ada satu runway pesawat untuk yang landas yang apa? Yang landing. Landing dengan yang mau take off. Dibikin dua DP runway. Luar biasa. Itu kan berlebihan. Harusnya dibandingkan dengan look ini cuma satu bisa penerbangan sesibuk ini kan. Jadi untuk daerah otonomi baru ini kita punya usulan yang hidup di daerah tertinggal ini, itu pemerintah bangun bandara itu untuk pesawat jenis Fokker dulu. Yang baling-baling itu ya, jenis baling-baling. Iya, artinya walaupun dia tipe mesin jet, tapi yang tipe kecil, yang kapasitas di bawah 50 penumpang, atau di bawah 40, di bawah 20. Yang penting penerbangannya rutin dan bila perlu disubsidi oleh pemerintah. Karena itu daerah tertinggal untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Maka penting itu transportasi. Jadi lebih baik pemerintah fokus membangun infrastruktur, jalan, dan sarana transportasi ke daerah tertinggal daripada dia bagi-bagi sembako, BLT. Lebih dihapus itu, tiada guna. Tiada guna itu? Tiada guna, Pak. BLT itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang biasa orang kata itu apa, jaringan pengaman sosial. Iya, itu semua omong kosong, tidak ada guna, Pak. Justru jadi masalah itu. Karena terkadang yang didata itu teman-temannya Pak Kades. Iya, bukan orang miskin. Oh, dia punya family. Iya, teman-temannya. Tim sesnya, Pak. Tim ses. Itu yang data yang penerima BLT itu. Iya. Atau orang yang dia mau target untuk dia pengaruhi jadi timnya. Itu yang dikasih. Nah, sementara orang yang miskin, yang benar-benar berhak tidak dikasih, Pak. Banyak itu. Yang terjadi sekarang di sana. Iya. Di mana-mana, Pak. Saya sering lihat itu. Oh, begitu. Iya, banyak, Pak. Utamanya di tempat saya karena saya lihat kan. Oh, langsung kita lihat langsung. Dan saya dengar juga di tempat lain begitu banyak kan, ribut di televisi itu. Orang yang pergi terima BLT ternyata kalungnya sama emas tebal-tebal, macam rantai-rantai kapal begitu. Kayak rantai yang di bawah itu. Iya. Lihat ini kayak rantai itu, Ini macam rantai ini, dia gantung di leher ini. Emas, Pak, ini besi, dia mah terima BLT. Pak Zul, saya potong dulu. Itu pada saat saya keluar itu kan agak susah itu bacungkel dari anunya pakai gembok, jadi saya rantai satu kali langsung supaya cepat-cepat kalau mau keluar. Tapi ternyata juga tidak berfungsi juga. Tapi ada yang gantung di luar emas, Pak, hampir besar begini, Mas. 40.000 saya beli di toko ini. Diterima BLT. Agak murah juga. Padahal besar begitu 40.000 saja tuh kok gila. hampir setengah meter panjangnya. Nah, jadi memang program BLT dan bantuan-bantuan yang sifatnya ibarat memberikan ikan kepada si miskin, bukan memberikan mata kail, itu dihilangkan konsep itu. Utamanya di daerah tertinggal, itu sebaiknya berilah mata kail. Apa itu mata kail? Infrastrukturnya. Jalannya dibangun, dermaganya, khususnya dermaga perikanan. Dermaga untuk kapal itu cukup 1 atau 2. Masa tiap kecamatan mau bangun dermaga kapal, model kapal Pelni punya dermaga, itu kan keliru, fatal. Tidak dibutuhkan, mubazir itu. Justru itu makanya top leader manajemen dalam sebuah pemerintahan, misalnya gubernur, bupati, dan presiden, itu harus rajin turun. Jangan duduk manis di dalam kantor main tanda tangan. Iya kan? Suruh staf saya tanda tangan itu. Ya, dia harus turun mengawasi pekerjaan itu berjalan sesuai dengan rencana dan tepat waktu dan sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Jangan sampai laporan dari bawahan ini asal bos senang. Itu sering terjadi. Langsung fokus. Seperti itu. Jadi kalau kita orang tidak mau mengkritisi hal-hal seperti ini, yang menderita itu kita orang masyarakat. Iya, ini masalahnya bukan satu periode saja, itu 5 tahun loh. Iya, ini 2 periode 10 tahun. 10 tahun itu masyarakat menikmati apa yang dinamakan otonomi daerah, buah dari pemekaran daerah, dari dulunya kecamatan menjadi kabupaten. Tapi sampai sekarang kabupaten yang model bagaimana yang kita rasakan, misalkan infrastruktur belum betul-betul tercapai lah di masyarakat. Malah bahkan sudah 4 periode.
4 periode. Karena 2 kakak beradik ini berganti-gantian jadi. Oh, satunya di kabupaten mana yang? Waktu itu belum mekar di Kabupaten Induk, itu kakaknya jadi bupati 2 periode. Waduh. Dari 2005 ke 2015. Programnya membangun infrastruktur, bahkan jembatan penghubung antar 2 pulau. Ternyata omong kosong semua. 2 periode tidak ada. Oknum tersebut mau calon gubernur Maluku Utara. Dia mau salah satu visi misinya sama dengan visi misinya di 2005 di kabupaten yang dimaksud. Dia mau bangun jembatan antara Pulau Ternate dan Tidore. Namanya jembatan Temadore, Ternate, Maitara, Tidore. Dia mau bangun jembatan itu. Program yang sama dia paparkan saat dia calon bupati di tahun 2005. Dan selama 10 tahun jadi bupati tidak dilaksanakan. Jangankan jembatan antar pulau, jembatan sungai sampai hari ini banyak mangkrak. Sampai hari ini cuma tungku. Banyak jembatan yang tidak selesai. Jembatan tidak selesai sampai hari ini, mangkrak tidak diselesaikan. Sampai hari ini cuma tiang. Apa dia? Abutmen ya. Cuma abutmennya saja. Ada berapa saya hitungnya? Air Lise, air Balohang, Ditolong 1, air Samada. Iya. Ada 4 sungai yang saya sempat cover itu. Saya dengar kabar di tempat lain banyak. Banyak. Jadi ada puluhan jembatan mungkin mendekati ratusan barangkali yang sampai hari ini tidak selesai. Yang mengherankan, kok bisa kepala daerah di tempat lain bisa bersentuhan dengan KPK dalam hal ini yang lembaga super body anti rasuah itu bisa menangani kepala daerah seperti itu. Kenapa kok di Taliabu tidak bisa? Itulah anehnya itu. Itu anehnya itu. Baru dia Bapak katakan sudah 2 periode menjabat, tapi malah 4 periode. Malah 4 periode. Sampai sekarang ini belum bisa disentuh oleh Komisi Anti Rasuah itu. Saya malah berharap kalau negeri ini tidak mampu mengatasi kepala daerah yang jenis itu, saya minta kepada presiden negara itu ambil alih negara ini. Karena ini ternyata tidak mampu, Pak. Pemerintah pusat tidak mampu mengatasi pemerintah daerah yang jenis itu. Ya, saya berharap pemerintah daerah. Kita minum dulu, minum air putih. Iya. Kita berharap pemerintah pusat turun ke daerah-daerah yang jenis itu. Turun. Jangan hanya berkunjung ke provinsi-provinsi yang sudah maju. Infrastrukturnya sudah terbentuk. Ya, jadi perlu ada tindakan yang betul-betul radikal untuk mengatasi daerah tertinggal. Yang diperlakukan sama sekali betul-betul gimana ya? Kita mau sebut bagaimana itu? Kelewatan lah begitu, berlebihan tindakan pemerintah daerahnya itu. Berlebihan dalam memandang remeh masyarakatnya. Iya, itu kan tindakan pandang remeh, saya menganggapnya seperti itu. Ya, jadi saya mohon maaf kalau saya salah bicara. Yang jelas saya minta kepada pemerintah daerah lain untuk ambil alih negeri ini kalau memang tidak bisa diatasi. Karena keterlaluan, Pak. Keterlaluan. Iya. 4 periode. 4 periode. 2 periode itu kakaknya. Iya. Kemudian adiknya lagi. Adiknya itu di pemekaran Taliabu, kabupaten. Iya. Dari kecamatan dia berubah status dari kabupaten. Iya. Baru adiknya yang memimpin. Nah, sekarang promosi anaknya lagi. Anaknya luar biasa itu. Iya. Jadi Fir'aun turun temurun. Iya, akan berputar di lingkungan keluarga itu saja. Itu kekuasaan. Kekuasaan sementara 3 kecamatan yang berdekatan, Pak. Tiada akses jalan. Akses jalan sampai hari ini tidak diaspal. Tidak diaspal. Nggak usah bicara cuttingan bukit yang di beton supaya jangan longsor, iya kan? Tidak usah bicara jurang yang di beton supaya jangan longsor. Tidak usah bicara gotnya yang dirapikan supaya air mengalir teratur. Aspal saja tidak. Sampai hari ini. La Allah. Kalau hujan cuma lapen begitu. Biar lapen tidak sampai hari ini. Malah hari ini balai mau turun ambil alih pekerjaan, tidak bisa dikerjakan di wilayah yang paling parah itu, di 3 kecamatan berdekatan itu, karena mangkrak bangunannya, Pak, jalannya itu.
yang nilainya kalau tidak salah 23 miliar. Anggarannya Agustus 2022, angka yang cukup besar. hari ini Oktober 2023, pekerjaan ini tidak selesai. Baru pekerjaannya berantakan. Batu-batu Damato yang besar-besar begini, Ya, ditaruh di bawah. dari gunung. Ya. Iya, baru ditaruh batu-batu mangga. Baru ditaruh kerikil. Kadang ditaruh pasir dulu, baru di Kerikil. Iya, malah ditaruh pasir lagi supaya Itu yang rabat beton. rabat beton. Jadi batu bukan besar. lapen, bukan. Iya, dorang rabat beton yang 23 miliar itu. Jarak 16 km. Itu tidak sampai begitu anggarannya. Kalau Jarak. cuma rabat itu biar dari sini sampai ke Palu, barangkali sampai Poso lah. Iya. Barangkali dia punya jarak. Anggarannya bisa menghabiskan sebesar begitu. Anggarannya kalau tidak salah berapa? 20-an miliar. Jadi bentuk konstruksinya itu batu, baru batu mangga, baru pasir, baru dia punya lapisan penutup apa? Beton, cor, semen. Cor. Luar biasa. Nah, saya kalau rabat itu di mana-mana kalau untuk konstruksi jalan itu dia pakai besi, pembesian, anyaman besi semacam ini tidak ada besi sama sekali. Kopi. Sama sekali ada besi. Jadi hasilnya dia gelombang begini. Iya, karena beban. Karena jalannya belum dirapikan pakai timbunan, lalu digrider, diwalas, langsung taruh batu, biar ada kolam-kolam di situ, langsung dia taruh batu besar-besar, baru mulai dia floor dengan semen di atas. Jadi hasilnya begini-begini, ombak-ombak. Sangat tidak nyaman. Iya, sangat tidak nyaman. Kemarin ada satu trek lewat, trek kosong, amblas itu jalan itu. Tanam. Iya, langsung retak. Itu trek kosong, belum ada muatan. Jadi pada umumnya berarti moda transportasi yang sering dipergunakan oleh masyarakat adalah kebanyakan roda 2 ya, motor. Iya. Karena kalau pakai mobil tidak beralasan, maksudnya tidak representatif untuk jalan seperti begitu. Ya, kalaupun dia pakai mobil kecuali musim panas. Kapan ada hujan langsung tak tinggal di hutan itu mobil. Tidak bisa jalan lagi. Iya, berarti yang lebih representatif moda transportasi yang dipergunakan dengan kondisi infrastruktur jalan saat ini di Taliabu berarti itu roda 2. Roda 2. Itu. Jadi bisa itu yang mayoritas. Mayoritas itu untuk jalan yang rusak apa kan bisa dia lubang, bisa dia menghindari semacam begitu. Bahkan lumpur kan kalau motor tertanam bisa mempikul motor. Iya, tinggal diangkat baku bonceng 2 tinggal baku angkat. Iya, baku angkat. Dan itu banyak terjadi, Pak. Dan yang parahnya lagi itu pernah terjadi dalam waktu yang sangat lama, itu jalannya itu bertelaga, berkolam, dan kolamnya dalam sekali. Dan sampai hari ini juga kalau hujan, jalan yang sudah ditimbun itu jadi lautan. Karena sistem drainasenya tidak bagus. Tidak dibuat sistem pengendalian air yang terkoneksi dengan laut. Nah, dia berharap mungkin karena masih hutan hijau, airnya itu terserap masuk dalam tanah. Padahal tidak bisa konsep itu, Pak. Tidak bisa. Tetap itu air harus dibuatkan aliran air yang tembus ke laut tanpa ada hambatan. Tidak bisa. Taliabu itu masih kebanyakan hutan. Dan kalaupun hutan itu dibongkar, jadikan kebun itu kebun cengkeh. Kebun dengan dedaunan yang rindang. Ya kan? Akan tetapi ketika dia hujan, tidak mampu menyerap hujan itu yang berhari-hari itu masuk dalam tanah, tidak bisa. Tetap dia menjadi meluap dan kemudian menggenangi daerah-daerah yang rendah. Jadi ketika jalan itu berada di dataran rendah, apalagi di bekas telaga, sampai di dada ini tenggelam itu jalan. Tidak bisa. Semua kendaraan tidak bisa lewat. Jadi kalau ada yang kebetulan di tengah itu mobil, ya sudah selesai, dia tamat riwayatnya situ. Ya, jadi kita orang yang hidup, maksudnya pimpinan daerahnya tidak punya empati. Iya. Baru terus yang kedua, dia berdomisili bukan di Taliabu, rumahnya ada di Jakarta. Bolak-balik. Waktunya itu lebih banyak di Jakarta. Saya dengar istrinya juga orang sana ya. Orang sana, artis. Artis lagi. Dia cuma datang di Taliabu cuma 1-2 hari, balik lagi Jakarta. Seperti itu. Jadi bagaimana dia mau bisa fokus
membangun daerah seperti itu. Iya. Semalah sekarang sudah dibangun wacana mau calon gubernur Maluku Utara. Ya, kalau itu terjadi dan betul-betul jadi gubernur Maluku Utara, ya Tambah rusak. akan dibuat seperti Taliabu. Iya. Kan mereka kan pernah jadi bupati di Kabupaten Taliabu itu 2 periode, kakak beradik 4 periode. Kalau mereka jadi gubernur ya seperti itu. Seperti yang ada di Taliabu itu dan Kepulauan Sula yang mereka lakukan. Programnya ada, diceritakan, tapi setelah jadi pejabat tidak berjalan program itu, mati total. Kalaupun ada program yang jalan, itu program-program yang sama sekali tidak dibutuhkan masyarakat. Padahal janji-janji dulu, janji-janji kampanye. Ketika saya mau menjabat, visi misi bupatinya apa sebagai bupati itu, saya akan membangun jalan seperti begitu janji-janji politik. Bahkan jembatan antar 2 pulau seperti itu, yang sampai sekarang tidak ada penyelesaian, jadi terrealisasi. Konsepnya saat itu seperti Pulau Batam, mau bangun jembatan penghubung antara Pulau Batam dan Pulau Rempang. Oh begitu. Untuk supaya terbangun iklim investasi yang betul-betul bisa menghadirkan investor untuk membangun negeri itu, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Memang masuk, ada tambang, tapi tambang itu kan tidak butuh infrastruktur, dia bikin sendiri infrastrukturnya kan. Iya. Yang dimaksud infrastruktur ini, infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Jalan di aspal, supaya orang berojek lancar. Masyarakat kecil itu, masyarakat ekonomi lemah, dia punya usaha itu hanya 2. Kalau bukan jualan sayur di pasar, berojek. Ya kan? Atau jualan ikan. Jualan bahan-bahan makanan. Atau dia ngojek, taksi dia jadi sopir atau jadi ojek. Itu masyarakat lemah. Menjual hasil kebun dan hasil pertaniannya, itulah ekonomi masyarakat kita yang masyarakat mayoritas bangsa Indonesia. Jadi daripada dia berikan sembako, lebih dia bangun jalan. Itu betul-betul mendukung pengembangan dan pemberantasan kemiskinan. Iya. Karena pemberantasan kemiskinan dengan cara yang cerdas itu sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Karena ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maukah kalian saya tunjukkan orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak peduli dengan nasib yatim piatu dan juga tidak terlibat aktif dalam memberi makan orang miskin. Ya, memberi makan orang miskin dan yatim piatu itu kan caranya kan memberikan mereka mata kail. Membangun infrastruktur supaya mereka bisa usaha. Bukan mau pergi kasih dia antar uang 5.000, 10.000 untuk diberi harga nasi kuning. Itu juga bagus, tapi itu hanya saat itu dia makan. Dan kemudian sebentar dia lapar. Tapi kalau kita memberikan dia jalan, fasilitas untuk bisa dia mandiri, itu jauh lebih baik karena kita memberikan dia kehidupan yang baik untuk selamanya. Jadi memahami konsep Al-Quran dan ajaran Islam secara keseluruhan itu harus diterapkan dalam konstruksi yang betul-betul bisa dinikmati oleh semua orang. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu harapan kita kepada pemerintah pusat dan semua pemerintah di setiap jenjang, baik provinsi maupun kabupaten atau kota madya, terhadap daerah terpencil, tertinggal, dan termiskin, atau terjauh, atau dan lain-lain. Ya, nanti silakan didefinisikan 3T itu apa semua itu. Ya. Nanti kita sambung lagi pada kajian kita berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.